Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TB tugas besar APSI akan mempresentasikan hasil diskusi kami mulai dari sistem request sampai data flow diagram. Kelompok ini beranggotakan dengan pertama ada Sabrina Pratama Putri dengan BP 1811 2013, lalu Ahmad Fauzan dengan BP 2017, Diva Alverina Putri 18 2019, lalu Nurul Afifah dengan 18 2020, lalu saya Muhammad Hadi Zafran Hasmi 18 3002. Langsung ke penjelasan sistem request nih. Iya. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan tentang sistem request. Topik ini bertemakan tentang sistem pengelolaan kerja praktek jurusan Sistem Informasi Universitas Andalan. Project sponsor dari sistem ini adalah jurusan Sistem Informasi Andalan. Lalu bisnis need, bisnis yang keuntungan dari kebutuhan dari bisnis ini. Yang pertama, sistem ini dirancang agar nantinya dapat menjembatani mahasiswa yang akan kerja praktek dengan instansi yang akan merekrut mahasiswa kerja praktek. Lalu yang kedua, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan jurusan Sistem Informasi Universitas Andalan yang akan sistem ini untuk pengelolaan kerja praktek yang berbasis web. Yang ketiga, sistem ini akan mempermudah pengelolaan data mahasiswa dan data instansi dalam hal kerja praktek. Lalu business requirement dari sistem request ini yang pertama, sistem ini harus yang pertama ada landing page yang berisikan tentang informasi umum pada aplikasi. Lalu sistem input data agar mahasiswa dapat memasukkan permintaan untuk kerja praktek ke dalam aplikasi. Yang ketiga, database untuk merekap semua data mahasiswa yang meminta request kerja praktek. Yang keempat, sistem search atau pencarian untuk melakukan pencarian sesuai yang diinginkannya oleh user. Yang kelima, data instansi yang menyediakan kerja praktek bagi mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Andalan. Lalu business value dari sistem request ini yang tangible-nya adalah 90% untuk penghematan kertas dalam pendataan mahasiswa. Lalu 90% penghematan waktu dalam pengelolaan kerja praktek di jurusan Sistem Informasi. Lalu intangible dari business value-nya adalah sistem ini diharapkan dapat yang pertama, sistem ini mempermudah mahasiswa untuk mendaftar kerja praktek yang menghubungkan langsung pihak universitas, pihak jurusan, dan instansi yang ingin didaftar oleh mahasiswa. Yang kedua, sistem ini membantu mahasiswa untuk mengirim dokumen-dokumen kerja praktek yang dibutuhkan secara online saja. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam proses pengelolaan data KP atau kerja praktek. Yang keempat, menghindari kehilangan dalam penyimpanan data. Lalu yang selanjutnya, special issue dan constraint dari sistem request. Yang pertama ada seluruh instansi untuk mahasiswa mendaftar kerja praktek belum terdaftar di aplikasi ini. Yang kedua, server yang kemungkinan akan terbebani dengan adanya akses masuk yang padat. Yang ketiga, kerjasama jurusan Sistem Informasi Universitas Andalan dalam pembuatan sistem pengelolaan kerja praktek yang akan menghasilkan sistem yang strategis dan berfungsi untuk
mengefisienkan dan mengefektifkan. Oke, sini dia bacanya sampai use case kah? Lanjut sampai ganti. Baiklah, yang selanjutnya fungsional dan non-fungsional requirement dari sistem ini. Yaitu fungsional requirement yang pertama, pengguna dapat login ke dalam sistem. Yang kedua, pengguna dapat mengganti password. Yang ketiga, pengguna dapat mengupdate biodata profile pribadi. Yang keempat, admin jurusan dapat mengelola data user. Lalu yang kelima, pengguna dapat menginputkan data seperti mengisi formulir KP, mengisi perilaku untuk penilaian dari rekan kerja KP-nya. Lalu yang keenam, pengguna dapat logout dari sistem. Yang ketujuh, sistem dapat menampilkan informasi data pengelolaan KP. Lalu non-fungsional requirement dari sistem ini. Yang pertama, sistem dapat dijalankan pada berbagai device yang support dari berbagai browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan mengikuti kerja praktek selama 30 hari kerja. Yang ketiga, hubungan ketergantungan aplikasi ini harus mengaitkan mahasiswa, jurusan, dosen, dan admin, serta instansi yang terkait. Yang keempat, keamanan pada sistem aplikasi dan database dilengkapi dengan password. Yang kelima, sistem ini berguna untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran kerja praktek. Baiklah, selanjutnya lanjut dengan use case diagram dari sistem ini. Use case diagram dari sistem ini kami tentukan menjadi dua aktor. Yang pertama, mahasiswa dapat melakukan seperti mengelola akun, mengisi formulir KP, mengupload dokumen KP, mengisi formulir permohonan KP, mengajukan proposal KP, mengisi form penilaian KP, dan logout. Use case dari aktor admin jurusan, dia dapat melakukan mengelola akun, menyetujui permohonan KP, mengubah status KP, lalu mengelola data user. Dan setiap use case dari aktor ini seluruh kerjanya akan include kepada login. Mungkin sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan ke use case diagram ke use case description oleh siapa nih, guys? Tunjuk aja. Siapa? Kepada Diva dipersilahkan. Baiklah, yang pertama untuk use case description-nya yaitu ada login, use case name-nya login dengan aktor untuk semua aktor. Lalu precondition-nya aktor telah memiliki name atau name dan password untuk bisa login. Lalu post condition-nya aktor masuk ke dalam halaman utama. Lalu selanjutnya untuk flow of event, yang pertama aktor menginputkan name sebagai username dan menginputkan password. Lalu aktor mengklik tombol login. Selanjutnya sistem melakukan pengecekan username dan password dalam database. Selanjutnya sistem melakukan pengecekan status login akun di perangkat lain. Lalu sistem menampilkan pesan Anda berhasil login dan menampilkan halaman utama. Selanjutnya sistem menampilkan halaman utama. Untuk alternatif flow event, yang pertama aktor menginputkan NIP sebagai username dan menginputkan password.
Lalu aktor mengklik tombol login. Sistem melakukan pengecekan username dan password dalam database. Lalu terakhir, jika username dan password tidak ditemukan di database, maka sistem akan menampilkan pesan username dan passwordnya salah. Untuk activity diagramnya, adalah sebagai berikut. Dimulai dari aktor. Aktor menginputkan NIP dan password, lalu mengklik tombol login. Selanjutnya sistem akan mengecek NIP dan password dalam database. Lalu jika tidak ada, dia akan kembali ke halaman input NIP dan password. Jika ada, maka sistem akan menampilkan pesan Anda berhasil login, lalu menampilkan halaman utama. Yang use case description kedua itu logout. Untuk logout, aktornya itu semua aktor. Preconditionnya, aktor sudah dalam keadaan login di sistem. Post conditionnya, aktor berhasil logout dan sistem menampilkan halaman login. Flow of event, yang pertama aktor mengklik tombol logout, lalu sistem menampilkan pesan Anda yakin akan keluar. Selanjutnya sistem menampilkan halaman login. Lalu alternatif flow event yang pertama, aktor mengklik tombol logout, sistem menampilkan pesan Anda yakin akan keluar. Jika mengklik tombol iya, maka sistem akan menampilkan halaman login. Untuk alternatif flow event yang kedua, aktor mengklik tombol logout, lalu sistem menampilkan pesan Anda yakin akan keluar. Jika mengklik tombol tidak, sistem akan tetap pada halaman sebelum logout. Berikut adalah activity diagramnya. Dimulai dari aktor, yaitu aktor mengklik tombol logout, lalu sistem akan menampilkan pesan Anda yakin akan keluar. Jika tidak, maka sistem akan langsung berhenti. Namun jika iya, sistem akan menampilkan halaman login. Yang ketiga, use case diagramnya, use case description-nya yaitu mengelola akun. Mengelola akun ini aktornya itu ada mahasiswa dan admin jurusan. Preconditionnya itu ada aktor sudah login dan bisa membuka menu kelola akun. Lalu post conditionnya, aktor berhasil mengelola akun atau data profil. Flow of eventnya, aktor memilih menu kelola akun, lalu sistem akan menampilkan menu kelola akun. Aktor akan menginputkan data yang sesuai, lalu aktor akan mengklik tombol simpan. Sistem akan melakukan verifikasi data. Selanjutnya sistem melakukan update pada profil. Dan terakhir sistem akan menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diupdate. Untuk alternatif flow eventnya, aktor mengklik tombol simpan, lalu sistem melakukan verifikasi data. Selanjutnya sistem tidak dapat mengupdate data, dan terakhir sistem menampilkan notifikasi bahwa profil gagal diupdate. Untuk aktivitinya, yang dimulai dari aktor. Aktor akan membuka menu kelola akun, lalu sistem akan menampilkan menu kelola akun. Dan nanti aktor akan memilih data yang akan diubah, lalu aktor akan menginputkan data, dan nanti sistem akan mengecek atau memverifikasi data. Apakah datanya benar? Jika tidak, maka gagal mengupdate data dan akan menampilkan notifikasi data gagal diupdate. Namun jika benar, data akan mengupdate data aktor dan akan menampilkan notifikasi data berhasil diupdate. Selanjutnya, pada bagian aktor akan mendapatkan notifikasi dari sistem dan sistem akan berhenti. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Diva. Lalu untuk use case description selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Pada Sabrina dipersilahkan. Selanjutnya itu mengisi formulir KP. Use case name-nya mengisi formulir KP. Aktornya yaitu mahasiswa. Precondition, aktor sudah login di sistem. Post condition, aktor berhasil mengisi formulir KP. Flow of event 1, aktor memilih menu formulir KP, kemudian sistem menampilkan halaman formulir KP. Kemudian aktor mengisi formulir KP, aktor mengklik tombol simpan, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi simpan perubahan. Jika aktor mengklik ya, sistem melakukan pengecekan apakah data telah terisi semua. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan
data berhasil diperbaharui, serta menampilkan halaman mengisi formulir KP. Alternatif flow event-nya, aktor mengklik tombol simpan, maka sistem menampilkan pesan konfirmasi simpan perubahan. Jika aktor mengklik ya, sistem melakukan pengecekan apakah data telah terisi semua. Jika belum, sistem akan menampilkan pesan data belum diisi seluruhnya dan menampilkan halaman form. Selanjutnya, activity diagramnya. Ya, activity. Mana tuh? Bentar. Jadi yang pertama ada aktor dan sistem. Pertama dimulai dengan membuka menu pengisian formulir KP. Kemudian sistem menampilkan menu formulir KP. Lalu aktor mengisi formulir KP, mengklik tombol simpan. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi simpan perubahan. Jika mengklik tidak, maka akan menerima notifikasi menampilkan menu proposal KP. Jika mengklik ya, terlebih dahulu dicek data yang ada, kemudian data disimpan, kemudian menampilkan pesan data berhasil diperbarui, lalu menerima notifikasi. Selanjutnya menampilkan menu proposal KP dan tampil menu proposal KP. Selanjutnya itu mengajukan proposal KP. Nama use case-nya mengajukan proposal KP, aktornya mahasiswa, precondition aktor sudah login sistem dan telah mengisi formulir KP. Post condition, aktor berhasil mengajukan proposal KP. Flow of event-nya, aktor memilih menu proposal KP, sistem menampilkan form proposal KP, aktor mengisi form proposal KP, aktor mengklik tombol simpan, sistem menampilkan pesan simpan perubahan. Jika ya, sistem akan menyimpan perubahan proposal KP. Alternatif flow event-nya, aktor mengklik tombol simpan, sistem menampilkan pesan simpan perubahan. Jika ya, sistem akan menyimpan perubahan proposal KP. Jika tidak, sistem akan menampilkan form proposal KP. Selanjutnya itu activity diagramnya. Activity diagramnya di sini ada aktor dan sistem juga. Dimulai dari aktor memilih menu proposal KP, sistem menampilkan form proposal KP, aktor mengisi form proposal KP, mengklik tombol simpan, kemudian sistem mencek data atau verifikasi data. Jika tidak, maka akan menampilkan kembali form proposal KP. Kemudian jika ya, maka akan update atau menyimpan proposal. Yang selanjutnya ada upload dokumen KP. Autornya itu mahasiswa, precondition aktor sudah login ke dalam sistem dan telah mengisi formulir KP. Post condition aktor berhasil mengupload dokumen KP. Flow of event aktor memilih menu upload dokumen. Sistem menampilkan halaman direktori. Aktor memilih file dokumen yang akan diupload. Aktor mengklik tombol upload. Sistem menampilkan pesan upload file dokumen. Jika ya, sistem melakukan upload file dokumen. Jika tidak, sistem kembali menampilkan halaman file directory. Selanjutnya ada alternatif flow event. Ketika aktor mengklik batal saat proses upload file dokumen, sistem akan menampilkan halaman file directory. Selanjutnya activity diagramnya. Di sini juga ada aktor dan sistem. Aktor akan memilih menu upload dokumen, sistem akan menampilkan halaman menampilkan halaman directory, memilih file dokumen yang akan diupload, kemudian mengklik tombol upload, sistem mengkonfirmasi file yang diupload. Jika salah, akan menampilkan kembali halaman directory.
Jika benar, akan mengupload file. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Afifah. Use case description selanjutnya yaitu mengisi formulir penilaian KP dengan nama use case. Mengisi formulir penilaian KP, aktornya yaitu mahasiswa, precondition, aktor sudah login ke dalam sistem dan sudah mengupload dokumen KP. Post conditionnya, aktor berhasil mengisi formulir penilaian KP. Flow of eventnya, yang pertama, aktor memilih menu penilaian KP, yang kedua, sistem menampilkan formulir penilaian KP, yang ketiga, aktor mengisi formulir penilaian KP, yang keempat, aktor mengklik tombol submit, yang kelima, jika ya, sistem akan menampilkan berhasil submit penilaian KP, yang keenam, jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman formulir penilaian KP. Selanjutnya, alternatif flow eventnya. Yang pertama, aktor belum mengisi formulir penilaian KP. Yang kedua, aktor mengklik tombol submit. Yang ketiga, sistem menampilkan pesan formulir penilaian belum diisi. Mohon isi terlebih dahulu. Untuk activity diagramnya sebagai berikut. Dimulai dari aktor memilih menu penilaian KP, lalu sistem menampilkan form penilaian KP. Selanjutnya, aktor akan mengisi form penilaian KP. Lalu aktor akan mengklik tombol submit dan sistem akan mencek pengisian data. Jika data belum diisi, maka akan tampil pesan formulir penilaian belum diisi, mohon diisi terlebih dahulu, maka selanjutnya akan menuju menampilkan form penilaian KP. Jika pengisian data sudah ada, maka akan menampilkan pesan berhasil submit penilaian KP dan selesai. Selanjutnya, menyetujui use case description, menyetujui permohonan KP. Use case name-nya menyetujui permohonan KP dengan aktor admin jurusan. Precondition-nya, admin jurusan yang telah melakukan login dapat melihat permohonan KP untuk disetujui. Untuk post condition-nya, admin jurusan menyetujui permohonan KP. Flow of event-nya, pertama, aktor memilih menu permohonan KP. Sistem menampilkan permohonan KP yang ada, aktor dapat menyetujui permohonan KP jika sesuai dengan yang dipilih, maka akan menekan setuju. Jika permohonan KP tidak disetujui, aktor dapat menekan tombol tidak disetujui. Dan aktor dapat kembali ke menu dengan menekan tombol menu. Untuk alternatif flow of event-nya, sistem akan menampilkan halaman permohonan yang telah disetujui. Yang kedua, aktor akan memberikan alasan pada kolom alasan jika permohonan tidak disetujui. Untuk activity diagramnya sebagai berikut. Dimulai dari aktor login, lalu sistem menampilkan menu utama, dan aktor akan memilih menu permohonan KP. Selanjutnya, sistem akan menampilkan permohonan KP dan terdapat decision untuk aktor. Jika aktor ingin mengklik menampilkan permohonan disetujui, maka selesai. Jika mengklik penyetujuan permohonan, maka akan memberikan alasan pada kolom komentar. Selanjutnya, aktor akan menekan tombol simpan. Lalu sistem akan menampilkan permohonan yang tidak disetujui. Selanjutnya, use case description mengelola data user. Use case name-nya mengelola data user. Aktornya admin jurusan. Untuk precondition-nya, aktor yang telah login dapat mengelola data user pada menu data user. Untuk post condition-nya, data user aktor berubah atau tetap sama. Flow of event-nya, yang pertama, aktor dapat memilih menu data user. Yang kedua, sistem menampilkan data user. Yang ketiga, aktor dapat mengubah data pada tombol ubah. Yang keempat, jika data yang diinginkan telah diisi oleh aktor, maka dapat disimpan dengan menekan tombol simpan. Yang kelima, sistem menampilkan data user aktor yang telah diubah. Untuk alternatif flow event-nya, yaitu jika aktor tidak menekan tombol simpan, maka data yang telah disimpan
maka data yang telah diubah tidak akan tersimpan. Selanjutnya untuk activity diagramnya diawali oleh admin jurusan sebagai aktor yang memilih menu data user. Dilanjutkan oleh sistem yang menampilkan data user, lalu aktor mengklik tombol ubah, aktor mengedit data, dan aktor klik tombol simpan. Lalu terdapat decision, jika ya maka menampilkan data user yang telah diubah, jika tidak, data tidak akan tersimpan. Selanjutnya, use case description, mengubah status KP mahasiswa. Use case name-nya mengubah status KP mahasiswa, aktornya admin jurusan, precondition-nya aktor berhasil login dan membuka menu untuk mengubah status KP mahasiswa. Post condition-nya aktor mengubah status KP mahasiswa. Flow of event, aktor membuka menu status KP mahasiswa, sistem menampilkan status KP mahasiswa, aktor memilih status KP mahasiswa menjadi disetujui, sistem menampilkan notifikasi apakah yakin mengubah status KP menjadi disetujui, lalu aktor mengklik tombol ya, sistem mengubah status KP mahasiswa menjadi disetujui, dan sistem menampilkan menu status KP mahasiswa. Alternatif flow event yang pertama, yaitu aktor membuka menu status KP mahasiswa, sistem menampilkan status KP mahasiswa. Aktor memilih status KP mahasiswa menjadi ditolak, dan sistem menampilkan notifikasi apakah yakin mengubah status KP mahasiswa menjadi ditolak. Yang selanjutnya, aktor mengklik tombol ya, sistem mengubah status KP mahasiswa menjadi ditolak. Lalu sistem menampilkan menu status KP mahasiswa. Dan untuk activity diagramnya sebagai berikut, diawali oleh admin jurusan sebagai aktor, membuka menu status KP, lalu sistem akan menampilkan status KP mahasiswa. Admin mengubah status KP-nya, jika ditolak maka akan muncul notifikasi apakah yakin mengubah status KP menjadi tolak. Jika disetujui juga akan muncul notifikasi apakah yakin mengubah status KP menjadi disetujui. Dan terdapat pemilihan, jika ya maka akan menjadi disetujui, jika tadi mengklik ditolak maka akan menjadi ditolak dan statusnya berubah menjadi ditolak. Dan jika notifikasi yang diubah tuh menjadi disetujui, maka statusnya berubah menjadi disetujui dan diakhiri dengan menampilkan selanjutnya menampilkan halaman menu status KP mahasiswa dan selesai. Dikembalikan kepada moderator. Berikut presentasi dari use case description dan activity diagramnya, dan akan dilanjutkan ke sequence diagram oleh Afi. Pada Afi dipersilakan. Yang pertama yaitu sequence diagram login. Diawali oleh aktor yang akan menginputkan NIM dan password. Lalu pada halaman login dan juga aktor akan mengklik login dan menampilkan halaman login yang nantinya akan dilakukan proses login pada entitas login. Selanjutnya entitas data aktor akan mengecek akun NIM dan password, lalu akan memberikan pesan kepada entitas login, dan jika NIM dan passwordnya sesuai maka akan menampilkan pesan bahwa akunnya sesuai, dan jika tidak maka akan dicek pada jika tidak sesuai maka akan menampilkan pesan error atau tidak sesuai, dan jika NIM dan passwordnya benar maka entitas login akan mencari data pada data aktor untuk mengget atau mengambil data akunnya, lalu akan mengirimkan kembali status akunnya.
Selanjutnya ada alternatif untuk mencek apakah akun sudah ada di perangkat lain. Jika akun sudah ada, maka akan menampilkan pesan error kepada halaman login. Jika tidak, maka entitas login akan memberikan akses untuk kepada controller menu utama yang nantinya akan menampilkan menu utama. Selanjutnya yaitu sequence diagram untuk logout, diawali oleh aktor yang akan memilih menu logout. Lalu pada menu logout tersebut akan memberikan pesan bahwa apakah yakin aktor akan keluar dan terdapat alternatif. Jika tidak, maka aktor akan memilih tidak dan menu akan menampilkan pesan dan menampilkan menu awal. Jika iya, maka aktor akan memilih tombol ya, dan selanjutnya menu logout akan memberikan pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman login. Selanjutnya yaitu sequence diagram mengelola akun. Pertama bagi mahasiswa memilih menu akun, lalu menu akun akan memberikan request kepada controller data mahasiswa, dan controller ini akan memberikan request kepada entitas atau database-nya, dan data pada mahasiswa akan diambil dan mengirimkan kepada controller. Selanjutnya melanjutkan data tersebut ke menu akun yang nantinya akan ditampilkan. Lalu setelah ditampilkan data, mahasiswa akan menginputkan data. Setelah menginputkan data, maka akan dilakukan cek data di controller, dan terdapat alternatif di sini. Jika data yang diinputkan sesuai, maka jika data yang diinputkan ada, maka akan menampilkan pesan gagal jika tidak sesuai, dan jika sesuai maka akan menyimpan data kepada database mahasiswa atau entitas data mahasiswa yang selanjutnya akan menampilkan pesan sukses kepada menu akun dan akan menampilkan hasilnya. Untuk admin jurusan juga berlaku seperti mahasiswa memilih menu akun lalu merequest menu, pada controller akan memberikan request data ke database-nya, lalu mengambil data dan akan menampilkan data pada menu akun. Selanjutnya menginputkan data, admin jurusan akan menginputkan data dan melakukan cek pada data. Jika datanya tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan gagal, dan jika datanya sesuai, maka akan menyimpan data pada database dan menampilkan pesan sukses ke menu akun dan menampilkan hasilnya. Kemudian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Afi. Untuk proses pada sequence diagram selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Pada Sabrina dipersilakan. Sabrina keluar nggak? Aduh, Sab. Diva aja lu. Oke, pada Diva digantikan dengan Diva. Pada Diva dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk sequence diagram untuk mengisi formulir KP. Yang pertama ada mahasiswa membuka menu pada menu formulir KP, lalu mengisi data di menu formulir KP. Selanjutnya controller data KP akan mencek data, lalu jika datanya masih kosong maka akan tampil pesan gagal pada menu formulir KP. Jika datanya sudah diisi maka akan menyimpan data pada database data KP dan akan menampilkan tampilan pesan sukses pada menu formulir KP. Selanjutnya yaitu untuk sequence diagram mengajukan proposal KP. Yang pertama, mahasiswa memilih menu form proposal KP, lalu mengisi form proposal KP. Selanjutnya mahasiswa memberikan tombol simpel, lalu kontrol form penulis
pada kontrol form proposal KP. Selanjutnya, jika alternatifnya untuk jika telah selesai mengisi proposal KP, jika ya akan tampil pesan simpan perubahan dan data akan tersimpan. Tapi jika mahasiswa memilih tidak, maka akan tampil pada menu form proposal KP, tampil kembali menu proposal KP. Selanjutnya, upload dokumen KP. Mahasiswa memilih menu upload dokumen, lalu akan tampil halaman direktori. Selanjutnya, mahasiswa akan memilih dokumen yang akan diupload, lalu akan tampil dokumen yang akan diupload. Dan jika mahasiswa mengklik tombol upload, akan tampil pesan upload file dokumen pada controller file upload dokumen, lalu akan muncul alternatif. Jika mahasiswa memilih tidak, maka akan tampil kembali halaman direktori. Namun jika mahasiswa memilih iya, maka data dokumen akan terupload dan akan mendapat kembali pesan berhasil terupload. Baiklah, selanjutnya udah nak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya proses yang pada sequence diagram akan dijelaskan oleh Sabrina. Pada Sabrina dipersilahkan. Selanjutnya itu upload dokumen KP. Itu. Mengisi formulir Mengisi formulir penilaian KP. Bisa tolong ditampilkan itunya. Udah nampak. Masih yang mengajukan proposal KP tadi, ini mengajukan. Dah. Masih yang mengajukan proposal KP tadi baru. Udah mengisi formulir penilaian KP kok di sini. Kayak jaringan aku lah. Atau tolong screenshotin kirimin ke WA. Sab, gimana Sab? Bisa nggak? Nggak muncul. Aduh, paket aku habis. Bentar. Udah dikirim. Bentar. Lama dulu gambarnya. Gimana nih? Lama nih.
Udah muncul. Yaitu mengisi formulir KP. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa memilih menu penilaian KP, maka akan tampil form penilaian. Kemudian mahasiswa akan menginputkan data form penilaian, maka akan tampil data form penilaian. Selanjutnya mahasiswa akan klik tombol submit, maka akan tampil pesan apakah yakin submit. Kemudian di sini ada alternatif. Jika memilih tidak, maka akan tampil halaman form penilaian. Jika memilih ya, maka akan ada alternatif lagi, yaitu cek data. Jika data belum diisi, maka akan tampil pesan data belum diisi. Jika data telah diisi, maka akan tampil pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya itu menyetujui permohonan KP. Yang pertama, admin jurusan memilih menu form permohonan KP. Maka form permohonan KP ini akan merequest menu, maka data akan tampil, kemudian request data dan mengget data pada database. Kemudian ada alternatif. Jika menekan tombol 7, maka data setuju, maka akan menyimpan data, get data, dan menampilkan tampil data setuju. Selanjutnya jika menekan tombol setuju, tidak setuju, maka akan tekan tombol tidak setuju, menyimpan data, maka data akan diupdate di database. Kemudian akan menampilkan form alasan. Selanjutnya itu menginput alasan. Menekan tombol input alasan, menyimpan alasan yang telah diinput, kemudian mengupdate alasan pada database, kemudian data baru yang sudah diupdate akan tampil. Selanjutnya yaitu mengelola data user. Admin akan memilih data user, kemudian request menu, request data, kemudian get data, kemudian data akan tampil. Kemudian admin jurusan akan bisa menekan tombol ubah, request data user, kemudian request data user database, kemudian get data user dari database, kemudian tampilkan data user. Kemudian admin jurusan juga bisa input update data. Dengan menekan tombol save, tekan tombol save, menyimpan data ke database, update data di database, kemudian update selesai. Selanjutnya yaitu mengubah status KP mahasiswa. Pertama, admin jurusan bisa diperbesar sedikit sih. Admin jurusan akan memilih menu status KP, kemudian akan merequest menu, kemudian akan merequest data dari database, kemudian akan mendapatkan data dari database, kemudian data akan tampil. Selanjutnya ada alternatif. Jika menekan tombol disetujui, kemudian akan tampil notifikasi apakah yakin mengubah status KP menjadi disetujui.
data status disetujui, simpan data yang telah disetujui, kemudian get data, kemudian tampil status disetujui. Alternatif kedua yaitu menekan tombol ditolak. Akan tampil notifikasi apakah yakin mengubah status KP menjadi ditolak. Data status ditolak, simpan data, get data, kemudian tampil status ditolak. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya tentang data flow diagram, saya akan menjelaskan yang pertama dari diagram hierarkinya. Diagram hierarki dari DFD ini yang pertama ada proses aplikasi pengelolaan KP. Lalu dari proses ini dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada pendaftaran KP, lalu pengelolaan KP dan memeriksa. Dari proses-proses yang 3 tadi dibagi lagi menjadi subproses. Yang dari pendaftaran KP dibagi menjadi yang pertama mengisi formulir KP, lalu make upload dokumen KP, lalu mengajukan proposal KP. Lalu subproses dari pengelolaan KP, yang pertama ada mengelola akun, yang kedua mengisi form penilaian KP, yang ketiga mengelola data user. Lalu subproses dari memeriksa ada yang pertama menyetujui permohonan KP, yang kedua mengubah status KP. Berikut sekian diagram hierarkinya, lalu dilanjutkan ke konteks diagram. Konteks diagramnya ini dari proses pengelolaan KP, lalu ada entitas mahasiswa dan admin jurusan. Dari entitas mahasiswa ini dia ada untuk flow dia harus flow-nya itu ada permohonan KP, lalu input dari ke mahasiswanya ada status permohonan KP. Untuk entitas admin jurusan, inputnya ada data permohonan KP, lalu outputnya ada status permohonan KP. Status ya. Dilanjutkan ke diagram level 0 yang akan dijelaskan oleh Diva. Ya. Mak Ojan enggak? Ojan kasih. Ojan aja. Ojan belum. Ojan bisa jelasin, Dan? Ojan belum dapat. Yang mana lagi? Diagram level 0-nya, Jan. Baik, saya akan jelasin tentang yang level 0 ini, yaitu tentang di mana mahasiswa memberikan permohonan pendaftaran KP, terus data KP tersebut dikelola
dikelola di pengelolaan KP, pengelolaan KP di nomor 2 tersebut. Terus dari data pengelolaan KP masuk ke data mahasiswa di F2. Di F2 selanjutnya data mahasiswa yang ada pada pada F2 diperiksa, dilakukan pemeriksaan. Nanti jika dilakukan pemeriksaan, akan status KP-nya terhadap mahasiswa akan berubah. Terus dan status permohonannya akan kembali ke admin jurusan. Dan dari pengelolaan KP tadi, jika data permohonannya akan masuk ke admin jurusan, dan dari admin jurusan akan masuk dari admin jurusan akan masuk ke pemeriksaan lagi dengan status permohonan, baru nanti kembali lagi ke mahasiswa. Begitu. Baiklah, terima kasih kepada Ojan. Dilanjutkan dengan diagram level 1-nya. Dari subproses tadi, yang pertama akan dijelaskan oleh Afi. Pada Afi dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu diagram level 1 mengenai pendaftaran KP. Dari alur permohonan KP yang berasal dari entitas mahasiswa akan lanjut ke proses 1.1, yaitu mengisi formulir KP yang nantinya akan menghasilkan data F1.1 berupa data formulir KP. Data formulir KP ini nantinya akan melanjutkan prosesnya ke proses 1.2, yaitu mengupload dokumen KP. Yang juga dokumen KP ini ada alurnya juga yang akan masuk ke proses mengupload dokumen KP ini. Dan dari proses upload dokumen ini akan menghasilkan data KP yang juga alurnya bisa bersifat bolak-balik, dan pada data KP ini juga berasal dari proses 1.3, yaitu mengajukan proposal yang akan mengubah ataupun menambahkan data KP yang menghasilkan alur untuk data permohonan. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk pengelolaan KP yang akan dijelaskan oleh Diva. Pada Diva dipersilakan. Selanjutnya itu alur dari pengelolaan KP itu lanjutan dari data permohonan tadi maka akan diproses pada 2.1, yaitu mengelola akun. Nanti akan menyimpan data berupa data mahasiswa. Lalu selanjutnya akan ada proses 2.2, yaitu mengisi form penilaian dan akan menyimpan data, itu data KP. Lalu data KP tersebut akan diproses lagi yaitu di 2.3, yaitu mengelola data user. Maka akan menghasilkan data permohonan yang akan diterima oleh admin jurusan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Lalu yang terakhir dari diagram level 0 ini, diagram level 1 ini akan dijelaskan oleh Sabrina. Pada Sabrina dipersilakan. Selanjutnya yaitu memeriksa. Proses yang pertama menyetujui permohonan dari data mahasiswa tadi, kemudian akan menghasilkan data KP. Proses yang selanjutnya itu ada mengubah status oleh admin jurusan dan menghasilkan data mahasiswa yang baru. Kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3 TB, tugas besar APSI kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.